Sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Oh, kata Rasul Paulus. Jadi sebelum ada aturan yang mengatur itu, manusia sudah punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Saya tuh penasaran. Tadi mencoba untuk googling untuk melihat apakah memang manusia dari kodratinya ada ketidakjujuran. Browsing, cari segala macam, apakah benar anak-anak itu sejak kecil juga sudah belajar, bukan belajar, sudah punya dorongan untuk tidak jujur. Jawabannya begini, anak-anak biasanya mulai berbohong saat memasuki usia prasekolah, antara 2 sampai 4 tahun. Yang punya anak, perhatikan, benar gak? Orang tua pasti khawatir. Ternyata gak usah diajarin loh. Dan apa yang dikatakan Rasul Paulus itu benar juga kan, sebelum ada hukum Taurat, dosa itu udah ada, kecenderungan dosa gitu. Nah ini dikatakan juga bahwa anak-anak itu sejak kecil sudah punya potensi untuk melakukan ketidakjujuran. Tapi katanya ketidakjujuran atau berbohongnya anak-anak itu kan masih sambil main-main, bercanda, humor dan lain-lain. Misalnya ibunya melarang jangan makan ini ya, nanti jam 7 baru kita makan. Tiba-tiba ketangkep basah, kamu makan ya? Enggak gitu. Tapi di dalam mulutnya ada isi gitu. Ini bohong. Sederhana. Masih simpel sekali anak-anak melakukan seperti itu. Jadi masih memang lucu-lucu, atau dia lagi bermain-main tiba-tiba pecahkan gelas. Nak, kamu pecahkan gelas? Enggak, si Coko tadi nakal. Berbohong. Tapi berbohongnya masih cara anak-anak. Tapi kecenderungan itu memang udah ada. Ternyata udah ada. Saya nggak punya anak, tapi saya coba makanya browsing apa benar kayak begitu. Ternyata benar bahwa kecenderungan untuk itu sudah ada. Dan begini katanya, dari perspektif psikologi perkembangan, kebohongan yang dilakukan oleh anak-anak bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Berbohong merupakan satu hal yang menandai adanya perkembangan pikiran anak atau kesadaran diri anak bahwa orang lain memiliki keinginan, perasaan, dan keyakinan yang berbeda dengan diri dia. Jadi memang ada di dalam dirinya sendiri kecenderungan untuk itu karena mereka mulai berpikir. Mungkin di bawah 2 tahun masih belum sama sekali. Tapi 2 tahun sampai 4 tahun sudah mulai ada seperti itu. Seiring bertambahnya usia, maka kemampuan untuk melakukan hal itu menjadi berkembang juga. Otaknya berkembang, maka potensi yang ada dalam dirinya juga semakin berkembang. Makin pintar bohongnya, makin jago untuk ngakal-ngakali segala macam. Coba bener gak kita begitu? Itu kata psikologi perkembangan. Para psikolog, ada psikolognya ini coba. Seperti itu katanya. Maka apa yang dibutuhkan supaya manusia tidak terbelenggu oleh apa yang menjadi bawaan di dalam dirinya itu? Dilakukan dialog interpersonal untuk mengolah kesadaran moralnya, memberi teladan, memberi contoh untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang muncul di dalam diri dalam proses pematangan dirinya. Karena setelah 7 tahun pasti sudah bisa menggunakan akal budinya. Berbohongnya sudah bukan berbohong yang sekedar lucu-lucu, guyon-guyon, tapi berbohongnya sudah mengarah ke yang lebih serius karena dia sudah bisa mengolah akal budinya. Nah disitulah peranan kita orang tua untuk bagaimana menyiapkan anak-anak kita supaya potensi yang ada itu tidak terbawa sampai mereka dewasa. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita berbicara skop lebih besar di negara kita. Pada awal bulan ini ICW merilis tentang indeks persepsi korupsi di Indonesia, IPK. Ternyata IPK 2025
itu lebih besar angkanya dibandingkan 2024. IPK itu indeks persepsi korupsi, jadi dinilai ada 100 komponen, dinilai 0 sampai 100. Kalau 0 itu paling buruk, 100 paling bersih. Nah, Indonesia ternyata tahun lalu 2025 mendapat indeks persepsi korupsi itu 34 dari 100 poin. 34 dari 100. Jadi rendah banget. Dan turun dibandingkan tahun 2024. Tahun 2024 37, kemudian turun menjadi 34. Berarti korupsinya makin bertambah. Selain itu kalau diurut-urutkan peringkatnya antar 182 negara, katanya tahun 2025 Indonesia pada urutan ke 109 dari 182 negara. 109 dari 182 negara. Tahun sebelumnya urutan ke 99. Jadi anjlok lagi, turun 10 tingkat sebagai negara terkorup. Ngeri. Nah, ini barangkali bakat yang ada dari kecil ini kan, tidak berproses sedemikian rupa, tidak ada proses dialogal antara orang tua yang tahu mana boleh mana tidak boleh dengan anak-anak yang bertumbuh berkembang. Negara kita tuh kurang apa ya? KPK ada, kejaksaan ada, polisi banyak, bahkan ada lagi mahkamah kehormatan di lembaga-lembaga negara itu kan. DPR punya mahkamah kehormatan yang melototi tingkah laku anggota DPR. Mahkamah Konstitusi punya lagi mahkamah kehormatan yang melototi para hakim konstitusi dan sebagainya. Kurang apa lagi negara kita? Apa yang salah? Apa yang harus dibenahi? Keserakahan, ketamakan, kemarukan. Itulah yang mendorong manusia untuk mencari jalan, mengakali segala sesuatu dengan kebohongan-kebohongan yang mampu dia lakukan. Ada banyak orang ingin sukses tanpa usaha keras. Ingin sukses tanpa usaha keras, jalan pintas yang ditempuh. Ada begitu banyak orang yang ingin lulus seperti anak-anak semua, tapi nggak mau belajar gitu. Nyontek. Yang paling gampang nyontek, kalau di perguruan tinggi nyontek plus plagiat, membuat tugas akhir dengan ngopi dari orang lain. Apalagi sekarang dengan kemampuan teknologi informasi yang luar biasa, akan mudah sekali kita bisa minta tolong saja untuk kerjakan segala sesuatu. Dan dengan cara yang sama juga tanpa sadar kita bisa di cross check apakah kita ambil dari orang lain atau tidak. Ingin lulus tanpa belajar, ingin kaya tanpa bekerja, ngimpi ingin kaya tanpa bekerja gitu. Memangnya dari mana? Ingin punya gelar, ingin pangkat tinggi tanpa perjuangan, jatuh bangun di dalam kehidupan, nggak mungkin. Bukankah di dalam jalan salib Kristus memperlihatkan untuk mencapai puncak kemuliaan dia harus berjalan, mendaki, dan tidak rata. Selain mendaki, jatuh bangun berkali-kali. Tapi itu dijalani supaya sampai di puncak Golgota, puncak kemenangan, puncak kemuliaan. Saudara-saudara yang terkasih, kitab Kejadian bab 2, bab 3 yang kita dengar tadi, kisah Adam dan Hawa, yang menggambarkan keserakahan, jalan pintas, ingin sukses tanpa usaha, diiming-imingi oleh ular. Makan aja. Kalau kamu makan nanti kamu setara dengan Allah. Waduh. Timbul keinginan untuk meraih prestasi, posisi yang sama dengan Allah. Sekalipun dengan cara curang, dengan cara yang jahat, dengan cara yang tidak terpuji. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Di dalam Injil
Kita lihat setelah 40 hari Yesus berpuasa. Berpuasa itu yang pertama apa sih? Lapar ya. Lapar, maka selesai 40 hari berpuasa, lapar. Iblis mengatakan, oh ini batu nih. Kalau kamu hebat, ubah aja jadi makanan. Ngapain pusing-pusing? Yesus mengatakan manusia hidup tidak hanya dari roti. Mencoba untuk menghindari godaan itu. Tidak puas, yang lebih besar lagi di atas. Hubungan bait Allah disuruh terjun. No, kata Yesus. Diajak lagi ke bukit yang paling tinggi, diperlihatkan keadaan yang hebat di dunia ini. Kalau kamu mau menyembah kakiku, ini semua untukmu. Kalau kamu mau tidak jujur, kamu akan mendapat segala sesuatu. Kalau kamu ingin naik kelas, kamu akan melakukan segala sesuatu. Pokoknya kamu lakukan aja supaya kamu naik kelas. Apakah itu yang kita mau raih? Yesus mengingatkan kita bukan itu yang kita kejar. Tapi kemuliaan, harkat, martabat kita sebagai manusia itu lebih bernilai, itu lebih berguna. Dari sekedar tempat terhormat, punya posisi tinggi, punya kedudukan luar biasa. Tetapi hidupnya ngaco, acak-acakan. Saudara-saudara yang terkasih, tidak mudah memang. Tapi Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengingatkan kita bahwa kita tidak akan sendirian. Setiap kita berbuat dosa, disitulah kasih Allah berlimpah. Bukan berarti kita berbuat dosa terus, karena kasih Allah akan berlimpah. Dosa yang satu kita lakukan, kita tebus, maka kita menjadi lebih baik lagi. Bukan kita ulangi lagi hal yang sama. Kalau kita ulangi lagi, maka apa artinya hidup sebagai orang Katolik? 40 hari tahun ini kita diajak bersama-sama untuk merefleksikan hidup kita, khususnya hidup di dalam keluarga kita masing-masing. Sejauh mana keluarga kita menjadi tempat persemaian iman Katolik. Kita buktikan, kita berlomba-lomba, kita jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang benar-benar berjalan bersama. Tempat iman bertumbuh dan berkembang. Pesan yang sama ingin saya sampaikan juga kepada para calon baptis yang hari ini dipilih untuk dikukuhkan. 13 orang yang berjuang selama hampir 1 tahun mengikuti pelajaran. Kadang-kadang males, kadang-kadang hujan, kadang-kadang ngantuk. Ya kan? Tapi berjuang untuk terus sampai di ujung. Setelah di ujung, apakah nanti pada malam Paskah dibaptis artinya selesai semua? Tidak. Proses pertumbuhan iman harus terus-menerus dilakukan supaya benar-benar menjadi orang Katolik yang sejati. Beri contoh kepada kami yang Katolik duluan seperti apa menjadi orang Katolik sejati. Karena Anda belajar dari kami pun belajar dari Anda semua para baptisan baru nanti. Juga untuk 6 orang yang diterima menjadi Katolik pada malam Paskah nanti, Anda juga memperlihatkan seperti apa menjadi warga gereja yang sejati. Kita saling belajar, saling menguatkan, saling mengokohkan hidup iman kita satu sama lain. Amin.